Pada masa lalu, dari tahun 774 hingga 775, bumi dihantam oleh ledakan radiasi yang luar biasa. Ledakan energi yang luar biasa ini meninggalkan jejak. Cincin pohon dari tahun itu menunjukkan tingkat radioaktif yang terlalu tinggi. Tapi, apa sebenarnya penyebabnya? Para ilmuwan cenderung berpikir bahwa penyebabnya adalah suar matahari. Beberapa orang berpikir mungkin supernova besar yang menyebabkan ledakan radiasi. Tapi, astronom Phil Plait mengatakan bahwa jika memang demikian, jaraknya seharusnya kurang dari 1000 tahun cahaya dan sangat terang. Tapi tidak ada catatan tentang hal itu, tidak ada bintang maut yang terang dan berkilau yang terlihat. Setelah mengamati karbon radioaktif dan berilium dalam cincin pohon, para ilmuwan mengesampingkan berbagai kemungkinan lain. Pada awalnya mereka menduga tabrakan antara bintang neutron atau bintang neutron dengan lubang hitam. Tabrakan seperti ini menghasilkan ledakan sinar gamma yang sangat cepat tanpa pertunjukan cahaya. Dan hal ini sangat cocok dengan bukti-bukti yang ada. Tapi tabrakan semacam ini sangat jarang terjadi. Plait berpikir bahwa kecil kemungkinannya ini adalah jawabannya. Menurutnya kita seharusnya hanya bisa melihat salah satu dari peristiwa ini di galaksi kita sekitar 1 juta tahun sekali. Jadi kalau ada yang terjadi 200 tahun yang lalu, itu sangat luar biasa. Para ilmuwan sangat khawatir dengan peristiwa langka ini. Jika terjadi lebih dekat dengan bumi, maka akan mengacaukan kehidupan di planet kita. Bahkan jika jaraknya ribuan tahun cahaya, peristiwa serupa hari ini bisa menyebabkan kekacauan pada semua sistem elektronik yang kita andalkan. Jadi untung saja semburan sinar gamma itu sangat jarang terjadi. Karena jika lebih sering terjadi, bumi mungkin akan mengalami kesulitan. Kamu mungkin berpikir bahwa jika planet kita dapat bertahan dari ledakan radiasi besar, maka planet kita dapat dengan mudah bertahan dari sesuatu yang tidak terlalu menakutkan, misalnya belalang. Maaf untuk mengatakannya, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pada tahun 1874, saat musim panas yang terik di Kansas, banyak hal yang berubah menjadi aneh. Belalang, ataukah harus kukatakan belalang juta, menyerbu Great Plains tidaklah sulit. Mereka datang seperti badai, menyelimuti rumah-rumah, pepohonan, dan bahkan kereta api yang sedang lewat. Serangga-serangga ini memiliki misi untuk membuat kekacauan. Para petani harus berjuang keras untuk melindungi sumur mereka dan apa saja yang bisa diselamatkan. Belalang juta mendarat di mana-mana, merusak apa saja yang terlihat. Domba-domba yang malang pun kehilangan bulunya. Belalang juta bahkan melucuti cat gerobak dan gagang garpu rumput. Begitulah kerusakan yang ditimbulkan oleh belalang juta. Ternak mencoba melawan dengan memakannya, tetapi jumlah serangga ini terlalu banyak. Tahun itu, serangga-serangga tersebut menyebabkan kerusakan tanaman senilai $200 juta. Invasi belalang juta begitu hebatnya sampai-sampai Angkatan Darat Amerika Serikat turun tangan untuk membantu. Pada akhirnya, belalang juta mulai menghilang, menghindarkan Great Plains dari kehancuran lebih lanjut. Bencana alam bahkan bisa lebih tak terduga daripada ledakan radiasi dari luar angkasa dan serangan belalang juta. Lihatlah ini, bulan Juni 2017, penggembala rusa kutub di barat laut Siberia sedang mengurus urusan mereka sendiri. Mereka tiba-tiba mendengar suara ledakan keras dan melihat asap membumbung tinggi dari tanah. Jika itu terjadi padaku, aku harus mengganti celanaku, maaf. Kemudian mereka menemukan lubang besar dengan lebar sekitar 7 meter dan kedalaman hampir 20 meter, serta dikelilingi oleh bongkahan es dan tanah. Ternyata ada lebih dari 17 lubang hitam di daerah tersebut. Lubang-lubang itu dipenuhi dengan air gambut dan diselimuti misteri. Beberapa orang mengira itu adalah lubang runtuhan, sementara yang lain yakin bahwa lubang-lubang itu ditinggalkan oleh uji coba perangkat rahasia atau bahkan sekumpulan meteorit. Sekarang, gagasan terbaru adalah bahwa lubang-lubang ini sebenarnya adalah kawah yang disebabkan oleh Arktik yang memanas dan mencairkan tanah beku. Teori ini menyatakan bahwa ketika tanah mencair, kantong-kantong gas yang terperangkap di bawah permukaan akan meledak dan menciptakan lubang-lubang yang dramatis. Rupanya kawah-kawah menakutkan ini telah muncul di titik-titik tertentu di Siberia, di mana patahan geologi kuno telah membocorkan gas alam panas selama berabad-abad.
Kombinasikan itu dengan sisa metana dari sedimen danau tua dan kamu akan mendapatkan resep untuk beberapa kejutan eksplosif saat planet ini memanas. Kamu belum takut? Oke, mungkin kamu takut kegelapan? Kalau demikian, kamu tidak akan menyukainya di tahun 536. Ini adalah tahun ketika dunia mengalami masa kegelapan selama 18 bulan. Kabut misterius menyelimuti Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia, menghalangi sinar matahari dan menyebabkan kekacauan. Rasanya seperti abad kegelapan, tapi nyata. Ternyata penyebab utama di balik kabut ini adalah letusan gunung berapi di Islandia. Letusan ini menyebarkan abu ke seluruh belahan bumi utara, menyebabkan suhu turun dan panen gagal. Orang-orang kedinginan dan kelaparan, semuanya kacau. Para sejarawan di masa lalu bahkan membicarakan betapa anehnya hal itu. Matahari tampak seperti bulan, musim panas terasa sangat dingin, dan bahkan Tiongkok memiliki salju di musim panas. Itu semua karena abu vulkanik yang menghalangi sinar matahari. Dan yang lebih buruk lagi, periode kegelapan ini memicu awal mula wabah pes pada tahun 541. Benar-benar waktu yang sulit untuk hidup. Yuk kita kembali ke Siberia dengan cepat. Pada tahun 1908, jauh di belantara Siberia, sebuah asteroid singgah untuk melakukan kunjungan yang tak terduga. Hari ini kita mengenalnya sebagai asteroid Tunguska, tapi namanya tidak langsung didapat begitu saja. Penduduk setempat hanya melihat sekilas pertunjukan itu, bola api terang yang melesat melintasi langit, diikuti dengan ledakan besar. Pohon-pohon beterbangan, api berkobar, dan hewan-hewan juga tidak terlalu senang dengan kejadian itu. Tapi karena daerah itu sangat terpencil, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Selama hampir 2 dekade, tidak ada yang mau repot-repot memeriksa situs Tunguska. Orang-orang saat itu memiliki banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi para ilmuwan akhirnya berhasil sampai di sana dan menemukan bukti-bukti dari hantaman asteroid tersebut. Dalam ekspedisi selanjutnya, mereka menemukan beberapa mikropartikel antariksa. Maju cepat ke masa kini, dan NASA memiliki seluruh program pertahanan planet yang sedang berjalan. Mereka bahkan mengirimkan misi untuk menguji teknologi penangkis asteroid, karena siapa yang tahu kapan batu kosmik berikutnya akan mengetuk pintu rumah kita kan? Pada pertengahan abad ke-19, ada satu lagi badai matahari epik yang disebut peristiwa Carrington. Mungkin tidak terdengar seperti masalah besar bagimu, tapi badai ini memiliki konsekuensi yang cukup berat. Keesokan harinya setelah badai, bumi dihantam badai geomagnetik besar yang membuat telegraf keluar dari jalurnya dan membawa aurora ke daerah tropis. Dan ini adalah tempat di mana aurora biasanya tidak pernah muncul. Ternyata semua kegilaan cuaca antariksa ini berawal dari hal-hal aneh yang terjadi di permukaan matahari seperti bintik matahari. Dari bintik-bintik ini, suar matahari dan benda-benda elektromagnetik lainnya bisa muncul dan mengacaukan teknologi kita. Badai matahari yang sangat besar seperti ini bisa melesat keluar dari matahari dengan kecepatan hingga 2.896 km per detik. Badai ini bisa mengandung miliaran ton materi matahari, lengkap dengan medan magnet kecil yang lancang, dan suka mengacaukan medan magnet bumi saat bertemu. Sekarang dengarkan baik-baik ya, kita semakin dekat dengan maksimum matahari berikutnya pada 2025. Jadi inilah saat yang tepat untuk melihat sejarah badai matahari terburuk seperti peristiwa Carrington dan memperhatikannya. Bayangkan jika badai serupa terjadi hari ini, kiamat internet teman-teman, bisnis akan menjadi offline dan kita akan menghadapi beberapa kerusakan serius. Untungnya badai matahari besar ini tidak terlalu sering terjadi, tapi cuaca luar angkasa sulit diprediksi, jadi siapa yang tahu kapan badai berikutnya akan melanda.